dapat WA dari Pak Erick Thohir. Apa katanya? Hah? Mau jadi menteri nggak? Siapa tahu ini kan konten ini ditonton oleh Pak B dari Sekretariat Negara, Ya, siapa atau tahu Pak Muldoko betul. dari KS, atau Pak Presidennya untuk 17. Tolong dikirimkan lah, Iya. minimal sendok garpu Iya, lah. 17 Ya. Agustus besok saya nggak usah minta lebih-lebih lah. Sendok garpu sama pisau istana cukup. Apalagi gua kemarin menghibur Pak Jokowi kan di acara PSI Iya, itu iya. tertawa kan. Ya mudah-mudahan lah kan. Katanya sih ada honornya 100 juta. Betul. Tapi nggak nyampe ke gue bro. Gimana? Setnya udah aman? Aman ya. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Ini udah mulai gitu emang. Halo Bang. Halo. Masuk ya emang. Sorry lagi dapat WA dari Pak Erick Thohir. Apa katanya? Hah? Mau jadi menteri nggak? Tapi menteri yang cocok kira-kira nih. Buat gue. Lu pengennya menteri apa? Apa lu mau bikin menteri baru? Kan nggak mungkin gua menteri peranan wanita. Gak mungkin. Tapi kira-kira aja, lu cocok nih anjing gua masuk nih kalau menteri ini gua. Gua pengen cocok mungkin gua ke menteri kebudayaan. Oh pas, karena emang Karena gua sangat mencintai budaya Indonesia yang harus kita gali dan kita kembangkan. dan masih kurang menurut lo. Ya, karena budaya sopan santun tuh Indonesia dari dulu. Oke. Sekalipun dia seorang pembesar, ketemu dengan orang pun tetap masih Assalamualaikum. Betul, gue setuju. Jadi Sampai itu turis-turis tuh suka banget kesini karena budaya kita ya. Keramahan kita. Betul, ramah Jadi tamah. itu harus kalau perlu harus menjadi sebuah kementerian tersendiri. Dan kayaknya lu yang cocok, makanya lu masuk partai kan? Oh enggak juga, gue masuk partai karena gue pengen belajar untuk menjadi, maksudnya gue pengen belajar tentang dunia politik itu seperti apa. Kenapa lu suka dulu? Kenapa tiba-tiba lu pengen? Karena gue udah mumpuni di dunia stand up. Oh sombong. Dosa ya. Tapi kayaknya Kan di Kristen nggak boleh sombong toh? Iya, tapi Ada kan- ayatnya nggak? Iya. Apa ayatnya? Ayatnya nggak boleh sombong itu di Yesaya tentang Lucifer yang karena dia sombong akhirnya dicampakkan oleh Tuhan dari surga ke bumi. Karena dia sombong. Sombong. Berarti Oke. kan kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat kita harus jauhi. Oh betul. Nah, kesombongan itu kan identik dengan ponga. Ponga tuh apa? Ponga tuh orang yang kalau jalannya tuh kayak apa lu? Nah, itu tuh orang-orang yang Itu ponga. Kalau Tapi yang begini, nah, itu rendah hati. bukan, itu pongo. Dia pongo dia, orangnya cengo aja. Oh, cengok ya. Banyakan ngobat. Iya, banyakan ngobat. Ya harusnya satu linting berlima dia Dia sendiri. Dari hidung lagi maruk. Oh itu ponga ya. Cakep, Nggak, tapi belum bro. bisa tadi. Kenapa tiba-tiba lu kan Karena gue pengen belajar politik bro. Jadi kan gue pengen tahu tentang dunia politik itu seperti apa. Ya. Karena untuk menjadi pejabat eksklusif, eksekutif maupun Legislatif. legislatif harus menggunakan partai politik. Betul. Nah, untuk masuk ke dunia partai perpolitikan kan kita juga tidak bisa langsung masuk terus langsung memegang tampuk pimpinan menjadi apa. Kita harus melewati fase. Nah, gue dulu itu 2000 lupa gue pokoknya zaman Pak Ahok itu gue udah bergabung dengan Partai Nasdem. Ya. Gue di Garda Pemuda Nasdem yang saat itu ketuanya adalah Kakak Martin Manurung. Oke. Sekarang beliau adalah wakil ketua komisi berapa ya Kakak Martin di DPR RI. Oke. Terus selanjutnya Kakak Martin 2 periode jadi ketua Garda. Ketua selanjutnya tuh Kakak Prananda Suryapalo, anaknya Pak Suryapalo. Iya. Gua diberi tugas untuk menjadi ketua DPW Garda Pemuda Nasdem Provinsi Sulawesi Utara. Oke. Membawahi 15 kabupaten kota. Oke. Saat itu mendekati pileg. Oke. Nah, gua berjuanglah diberi target oleh Kakak Nanda, Ketum Prananda, 4 anggota Garda di Sulawesi Utara tuh harus jadi anggota legislatif. Ya. Dan bersama dengan tim yang ada, kami bekerja keras bersama-sama. Ya. Akhirnya dari target 4 jadi 17. Oke. Dan gue jadi ketua saya partai terbaik.
Ketua lu saya partai. Iya. Oke. Mulai jatuh cinta sama politik. Iya, karena dari 4 jadi 17. Keren. Nah, 17 ini yang paling kenapa gue jadi dianggap sebagai terbaik karena satu anggota kami dari Garda menjadi anggota legislatif untuk DPR RI, Hillary Brigita Lasso. Oh, gue tahu tuh. Nah, yang kemarin sempat sama stand up comedian. Sama Mamat ya? Oh gitu. Oke. Itu dia dari Garda Pemuda Nasdem Sulawesi. Tapi kan lu sekarang pindah partai. Oh. Terus gini kan, namanya juga berpolitik itu kan pasti berfase. Betul. Pasti punya ya riak-riak sedikit-sedikit lah. Oke. Nah, di saat kita sudah berjuang tapi tidak terhargai, ya kan, ya otomatis ya mungkin saya waktu itu memilih untuk gue cari partai yang punya manifesto dan visi misinya hampir sama dengan partai Nasdem. Oke. Nah, Which is PSI. Ya, Yes. gue pilih PSI. Okay. Alasan kenapa gue pilih PSI bukan karena Giring ketua umumnya. Loh. Tidak, gue kenal ketua umum Giring itu sebelum dia jadi ketua partai. Tapi lu sempat nyanyi lagu Niji kan? Karena dulu kita waktu ngedukung Pak Ahok itu kita punya namanya Ngamen Solidaritas. Oke. Beliau penyanyinya, gue MC-nya. Oh, Dan pas. itu kita berdua itu nggak dibayar. Oh. Kita hanya ingin ngejaga yang namanya DKI Jakarta itu jangan chaos di saat ada pencalonan Pak Anies dengan Pak Ahok dengan Pak AHY. Betul. Jadi kita pingin tuh semuanya Damai. damai. Oke. Nah, kita bikinlah namanya Ngamen Solidaritas. Oke. Sekalipun di saat itu kita adalah pendukung dari Pak Ahok, tapi kita pingin menjaga Ya, DKI Jakarta tuh jangan jadi jadi berantem cuman gara-gara Oke. siapa calonnya. Tapi kan PR buat lu nih ya, omongol. Tapi masalahnya gue udah gak sekolah. Betul. Ini PR untuk sebagai orang yang mau nyalek. Sekarang itu yang lagi ngetren, orang-orang tuh udah pada enak. Sama ini lagi ngetren karena ada satu gue ngapain ngomong orangnya. Cuman ada satu cara berkampanye yang dia tuh seolah tidak peduli, tidak usah pilih. Kalau ditanya visi misi, lu maunya apa? Ini orang tuh justru tertarik dengan sistem campaign yang begitu, seolah-olah. Nah, makanya kalau gue tanya visi misi, lu akan berkampanye seperti apa? Apa yang pengen lu rubah? Nah, kebetulan kan gue untuk nyalon tahun ini tuh tahun depan 2024 gue tuh dari daerah pemilihan Sulawesi Utara. Betul. Itu berarti kan daerah Mongol. Betul. Nah, apalagi gue sebagai seorang seniman yang sampai saat ini masih aware masih concern dengan Sulawesi Utara. Betul. Jadi gue tahu apa yang menjadi kebutuhan daerah Mongol. Nah, tinggal dikombin dengan program kerja apa yang akan gue lakukan selama gue mau menjadi anggota legislatif di DPR RI. Karena kan gue nyalon untuk DPR RI. Oke. Begitu loh. Jadi gue pingin Sulawesi Utara tidak lagi dipandang sebelah mata. Emang kenapa dipandang sebelah mata? Ya karena mungkin kita faktor jauh, 3,5 jam penerbangan. Jauh banget sih, mending Ya ke kan? Bangkok deket. Iya, 2 jam. Bangkok mau operasi kelamin. Tapi nambah 1. Jadi kelaminnya. Tapi ya tiket pesawat juga mahalan ke Sulawesi Utara. Iya benar. Bener kan? Ya, Maksud gue emang jauh. Ya jauh 3,5 jam. Itu yang gue kan sempat waktu stand up dulu gue sempat usulin pesawat yang ada bisnis kelasnya tuh kursinya diambil aja. Buat apa? Buat main QQ di pesawat. Kan lumayan 3,5 jam kala ganti. Kan gak ada polisi di atas. Iya, bisa. 3 jam loh, 3,5 jam. Jadi maksudnya gue pingin daerah Sulawesi Utara tuh menjadi salah satu sentra yang boleh mengintegrasi negara kita dengan negara-negara terdekat. Ya. Karena Sulawesi Utara itu dekat ke Filipina. Betul. Ya kan, kami dekat ke Singapura. Betul. Kami dekat ke China. Ya. Kami dekat ke Korea. Kami juga dekat ke Christmas Island. Ya. Ya kan, ke Palau kami juga dekat. Ya, Tinggal naik kapal yang pakai dayung, ya kan, bawa kelapa 5 tidur nyampe di Davao. Iya. Ya kan, jadi maksudnya menjadi daerah menjadi kayak sentra untuk berhubungan dengan negara tetangga. Karena potensi daerah gue juga dari segi mineral kami juga punya. Tambang emas saja sekarang sampai ada demo-demo karena tidak mau daerah itu dijadikan sebagai lokasi tambang. Itu kampung Mongol di Sangir. Ya. Dan gue punya tanah 20.000 hektar. Itu adalah ternyata di bawahnya emas. Tapi gue gak setuju digali. Kenapa? Karena kalau kami digali habis wilayah kami. Oke. Akan terjadi longsor, banjir dan sebagainya. Jadi kalau seandainya tetap tambang akan ada, ya harus dicari solusi yang terbaik. Ya kan? Terus udah begitu
daerah kami juga menghasilkan orang-orang yang sangat pintar juga lumayan banyak. Baik, banyak dong. Iya. Contohnya? Bupati wanita pertama, wali kota wanita pertama juga di Sulawesi Utara. Oke. Sekolah terhadap putri Sulawesi Utara lebih dulu daripada era Kartini. Emang iya? Ya kami masih ada Maria Walanda Maramis 1888 atau 89. Wih. Udah punya sekolah putri kami di Manado di Tomohon Matani. Keren. Jadi kan maksudnya apalagi dokter wanita pertama juga kami yang baca undang-undang Sumpah Pemuda juga ada juga ibu-ibu orang Manado. Oh. Ya kan jadi maksudnya kami juga Sulawesi Utara tuh juga mumpuni dalam hal itu. Nah gue juga stand up komedian terbaik, terlaris, termahal di Indonesia juga orang Manado. Gitu kan? Itu loh maksud gue. Gitu. Itu loh. Apa sih rahasia lu udah bertahun-tahun, udah berini, masih terlaris, termahal, terini? Karena gue santai bro. Yang gue kejar ada LPM. LPM apa? Itu love per minute itu loh. Tawa per menit. Oh, tawa per love? What? Apa bahasa Inggrisnya? Love per minute. Oh, oke. Tawa per menit. Iya, jadi kita ngejar stand up tuh kita pingin orang tertawa. Gua nggak mau mengkritisi siapapun, gua nggak merosting siapapun, gua nggak ngebawa hal-hal yang membuat gua ditangkap polisi, nggak. Gua cuman pingin orang yang nonton Mongol ada ketawa, selesai. Oke. Itu rahasianya. Iya. Katanya pakai susu setan. Di mata. Kalau gua sekarang lu suruh gua pakai susuk di muka. Sayang gua Manado masih susuk, mending gua jadi cincin. Shalom. Sekarang gua tanya, emang susuk ditaruh di muka lu jadi ganteng? Nah itu gue nggak tahu kalau dari Kau susu. pengen jadi ganteng, mau operasi di Korea. Iya, lebih tinggal jelas. bawa foto Lee Min Ho. Betul. Udah jadi. Tirusin, mancungin nih. Mancungin, teman gua udah dimancungin, disuntik. Sekarang hidungnya udah kayak jambu monyet. Tadinya tapi ngupil pakai ini, sekarang jempol pun karena ternyata 6 bulan setelah disuntik bukannya mancung dimelar gitu loh. Jadi udah syukuri aja. Tapi kenapa suntik zaman dulu itu ya? Karena semua sama itu. hidungnya apa jambu ya? Tahu gue. Kayak baju. Udah lah kalau gue mah udah mensyukuri aja, yang penting gue masih sehat. Ya. Amin. Bisa menikmati hidup tanpa harus gue memaksakan hidup seperti hedon. Ya gue liburan aja ke Bali bro. Gue liburan di Bali tumpah demi Tuhan, gue nginep di hotel yang standarnya 300-500. Nggak mau. Lu stand up termahal masa? Bro, buat apa bro? Sekarang gue tanya lu. Contoh nih kita sebut aja hotel kayak Hotel Mulia gitu. Mulia. Kita ngambil lah kamar 5 juta. 3-4 juta minimal ya. 3-4 juta. Itu yang paling murah. Ya kan. Nah, sekarang handuk banyak. Nah kita tidur kan selalu mati lampu. Nah dia goyang lampu itu. Karena kita langsung mikir, aduh ya Allah ada setan. Nah, kan maksudnya mending kecil, tapi kita cozy. Oh, jadi lu kalau ke Bali cari di Swiss Bell Rainforest. Nggak promo ya. Nggak promo. Tapi beneran ya kalau ke Bali ke situ ya? Iya gue selalu situ bro. Lu kalau denger gue lagi di Bali, lu tanya aja, pasti Mongol ada di hotel itu. Oke. Sama cewek dong? Nggak. Oh itu yang mau ke Bali. No. Gue nggak tipikal orang yang selalu bawa orang. Karena gue kan kalau setiap kali berangkat tuh aksesoris banyak. Iya kan, ntar gue dibius pakai Insto sama Aqua. Pelajaran stadium. Diminumin tenggeng setengah jam. Pas bangun-bangun, ya Allah sesuai. Jadi gue nggak pernah bawa siapa-siapa. Katanya air putih. Nah, ada Insto di dalam. Zaman ketahuan tua. Iya, ketahuan. Iya. Jadi itu yang menarik dari lu. Lu kan memasuki usia 46. 46 ya, udah 47. Iya, banyak artikel lu masih sering coli. Ya karena gue nggak mau berhubungan seks dengan seseorang yang tidak jadi istri sah. Tapi apa yang ditunggu? Ya belum lah, gue maksudnya jujur aja gue kayak mati rasa kali ya, atau gimana ya? Ntar lu mati rasa tititnya apa hatinya? Ya, kalau tititnya sih tadi gue masih coli. Mati rasa apanya? Kayak gue kayak nggak pingin punya seseorang. Emang nggak kesepian? Bro, kesepian itu akan tidak menjadi sepi jika Anda ke Senayan City. Oke. Ya kan telepon sama Bottega ada barang baru. Kita kan member. Ditelepon sama coach, Mas ada barang warna kuning. Lah gue kan pencinta warna kuning, Nat. Gue tuh kuning holic namanya. Oh, yellow kuning. holic. Oh, yellow holic. Bahkan gue pernah di lokasi syuting ada kursi kuning, gue bawa pulang loh. Bayangin gue beli loh lokasinya. Kolor kuning? Enggak. Oh, lagi pakai apa? Enggak pakai. Lagi di istirahat. Lagi istirahat. Oh gitu. Iya. Bottega selalu nelfon.
Ya, gue sih kalau maksudnya gini, gue kalau beli barang itu tidak pernah lebih dari satu. Ya kalau gue beli Bottega satu, gue beli Louis Vuitton satu. Bottega mahal, Gue beli 30-40 juta. Apa Christian Dior satu. Oke. Gue beli ini satu. Jadi gue nggak pernah seperti teman-teman yang lain sampai punya koleksi 10. Christian Sugiono lu sempet ini nggak? Berarti Christian Dior. Christian Dior. Kalau Christian Sugiono kan titik kama. Titik kama. Kalau Christian Bautista masih ingat? Dia mah orang Filipina. Oh iya, saya ngetes. Oh iya, mahal kita. Oh gitu. Berarti lu emang, ini sorry agak private ya. Berarti emang lu tidak ingin mencari istri. Belum. Lagi menikmati ini terus aja. Menikmati loneliness. Anjing bisa tuh. Loh, bro, sekarang gue tanya begini. Lu menikmati hidup. Di saat lu dikasih kesempatan untuk menikmati dengan sendiri. Iya. Ya gue nikmatin dulu, bro. Kesendirian kalau lu. nanti gue udah punya istri, berarti kan gue udah gak bisa lagi segampang yang gue bayangin untuk kemana-mana. Karena biar bagaimanapun, untuk menjadi sepasang suami istri itu kan ada responsibility rumah tangga. Banget. Jadi di saat gue lagi belum pingin punya istri lagi, ya gue nikmatin dulu. Dengan cara tetap tidak melanggar etika, moral maupun hukum. Jadi gue tidak ke Bali gitu, atau gue kemarin ke Thailand gitu. Terus gue ke Thailand ke Platinum. Oh. Beli oleh-oleh. Oh iya. Kan 100 baht dapat 5. Murah ya? Iya bener, murah. Iya, jadi oh gitu. Begitu. Oh jadi lu kalau ke Thailand ke Bali bukannya nyari perempuan gitu ya? Belanja. Di Thailand aja dapatnya laki dulu. Kirain cewek. Pas dibuka kok ada itunya. Enggak ketahuan. Lah kok bisa? Enggak ada. Maksudnya kan ini mohon maaf nih. Kan ada di beberapa waktu gue pernah ngeliat cewek gitu, dia cowok, dia pakai baju, celana gitu. Memang rata, tapi kan bijinya nyeplak sebelah gitu. Kan didorong ke bawah harusnya. Nah kan bijinya geser kan. Ini waktu gua ketemu di Phuket itu nggak ada, bro. Diumpetin di mana? Ini mohon maaf nih. Iya. Kita bokep-bokepan. Itu pepeknya tembem. Nah itu kan idola gue banget tuh buat ditabok petang. Jadi gue tanya how much? Oh how much? Dia nggak jawab langsung harga. Dia jawab you can do everything for me only 20 baht. Oke. Nah kita di Indonesia kan nggak ada kalimat you can do everything. Oh iya lu langsung melintir Lu dong. tahu 300.000, lu berani angkat kakinya kayak ngajak ribut muka. Lah ini kan dia bilang you can do, berarti kan mohon maaf kita laki bro, berarti wow kita betap nih ya kan. Oh I can do everything ya kan. Kita ngadep keluar mukanya di jendela kita pakai ya kan. Betul. Ini sore ini laki, ini naluri laki gitu. Laki normal. Dia mandi bro. Mandi. Dia pakai ituan buat mandi itu loh. Baju mandi. Mandi keluar, masuk bed cover. Wih. Gua kan udah disembunyiin paspor. Gua ikut mandi. Sikat ya namanya mau bersilat lidah lah ya kan. Dah kita tuh belum begini. Masih adep-adepan begini. Tapi udah ciuman. Nah jadi saking deketnya gue bilang begini. Si anjing tongsis gue belum simpen. Jadi gue tuh tadi pikir di paha gue ini tongsis. Ternyata pas gue buka bed cover, gue mau ambil tongsis, gue lompat, anjing gedean dia. Masih ngadu. Masih, kan tensinya dia gede. Gue minimalis, maksud gue ini ya jadi ceweknya nanti siapa gitu loh. Iya. Tapi I try lah. Ya you try lah. Enggak tapi itu ya. So very Laker lah. Ya I know. Karena dia gak curhat mama sakit. Mama sakit? Ya gue sayangnya jadi gue dapat di Jakarta belum diapa-apain, dia suka curhat mama sakit. Oke. Jadi yang tadinya ada begini turun. Gue lagi pernah nanya sama ceweknya, mama lu punya BPJS nggak sih? Gue bayar 3 bulan. 85.000 kan. Ini ngapa sih belum apa-apa udah curhat mama sakit kan? Ini mah langsung ngedrop. Ini yang gue selalu bilang buat teman-teman yang punya udah berumah tangga, ingatkan istri untuk jangan sampai keceplos ngomong. Masuk BPJS. Karena temen gue kemarin begitu. Apaan? Udah ya mau sunah rasul. Udah selesai semua, udah siap. Tahu istrinya ngomong, ayah tadi leasing ke rumah. Lalu nggak bangun. Dikobel-kobel diibut karena lakinya udah mikir. Udah bising. Gua mau lari lewat mana? Udah kalau urusin ini susah tuh naiknya tuh. Ya, susah begini. Susah. Ada temen gua pakai hairspray. Ngapain? Ya rambut aja ngaceng 8 jam.
Kalau RT keras tuh ya. Iya, tapi kan rambutnya Iya, tuh tapi Pak. udah masuk ke ranah itu yang Nih, paling. jadi kalau gue masuk dunia politik, tuh karena gue pingin mengetahui lebih dengan seluk-beluk dunia politik. Kalau politik kotor setuju nggak? Kalau politik kotor itu kan hanya oknum. Betul, betul. Dari 100 politikus mungkin yang ada, tidak mungkin semuanya kotor. Iya. Karena tergantung dari behavior kita Ya. dan didikan moral kita. Betul. Kalau gue jujur, kalau dalam dunia stand up, orang bilang, iya gila lu sampai hari ini masih ngejob. Karena gue ngejaga itu. Iya, Gue iya. tidak, gue udah punya, maksudnya gue baru punya manajer baru nih. Udah 9 bulan sama gue. Gue udah bilang sama dia, Dek, acara pemerintah, acara TNI Polri, jangan tinggi harganya. Acara gereja, tanya ke gerejanya mengundang punya budget berapa. Tapi kalau acara corporate, tetapkanlah sebagaimana udah ada yang kita bikin namanya price listnya kita. Oh, rate beda-beda. Iya, Oke. karena kalau acara TNI Polri dan pemerintah, itu berarti kayak sumbangsi gue sebagai warga negara yang Betul, betul. Tapi kalau acara gereja, ya kita nggak mungkin lah bro, gereja suruh bayar 15 juta. Betul. Kasih Berapapun aja. Iya, motor Pak Gembala di Pegadaian. 50 juta. Jadi ya terserah mau dikasih 500, 300. Seberapapun. Iya, Iya, jadi iya, kita iya. tidak. Tapi kalau Desember harus bayar murni. Ya, nah Karena tapi mulai dari lu, karena lu kan sering kan stand up di pemerintahan. Dan lu sempat mau nyolong sendok menurut artikel. Iya, itu kan Kenapa lu mau nyolong sendok? masalahnya waktu anjing? itu gua ke istana bro. Oke, pecah dong di situ. Gua Situasi lu happy banget dong. Senang Ketemu lah, presiden gila. nih. Gila, lu makan diajak makan sama dirjen sama polisi AKBP aja gitu udah bahagia Iya, banget. ini lagi. Baik di istana. Nah, kita kan nih sering ngisi acara di kawinan kayak kemarin gua sebelumnya tuh di Hotel Mulia. Itu kan pisaunya, Bro. Tebel banget tuh stainless steelnya. Itu kalau dicolong kan bisa jadi gelang sama cincin tuh. Gila. Lu pas ke istana makan, lu ada pikiran buat ngembat tuh. Ya karena Mau lu kantongin. bayangin ya. Sendoknya Hotel Mulia aja segitu bagus. Betul. Apalagi istana. Wih. Istana nggak mungkin berasnya 9.000 per kilo. Benar. Mungkin kan pasti harus premium rice. Nggak mungkin dia ayam 4 hari di kulkas besoknya dibawa. Gak mungkin. Gak mungkin. Pas kita nyampe gue lihat piringnya lucu banget tuh sendoknya sama sendok garpu sama pisau. Kenapa gue pingin nyolong? Karena ada lambang Garuda. Oh. Itu kalau dijadiin cincin terus Garudanya depan. Wih lu ketemu ketua RT dicium tangan lo bro. Jadi kayak maksudnya naluri nyolong. Nah, lu nyolong lu keluar Naluri ya. nyolong keluar lo bro. Waduh. Gila gue bawa pulang di Saher ini. Iya. Dijadiin apa? Apa namanya? Dibikin kayak foto Etalase. bingkai. Wah terus taruh. Wih. Ih, banyak yang nawar tuh. Ih, bukan nawar. Pak Camat lewat rumah klakson tuh. Pak Mongol gitu. Jadi kan gua pingin bro Iya, punya iya. sendok istana. Gua Tapi akhirnya lu colong. pas pampres bro di Lu lihat pas. Lu tau gak gua ngelihat pas pampres agak sedikit ketakutan kenapa? Karena jempol dan kelingking sama besar bro. Ini kalau ditabok gigi bisa main catur loh. Jadi gue jelas nggak ada niat nyolong. Akhirnya nggak jadi. Nggak sih. jadi bro, padahal gue pingin. Hanya pikiran-pikiran aja nih. Iya gue pingin, siapa tahu ini kan konten ini ditonton oleh Pak B dari Sekretariat Negara. Ya, siapa atau tahu. Pak Muldoko Betul. dari KSP atau mungkin juga ditonton langsung sama Kaisang. Betul. Atau Pak Presiden ya untuk 17. Tolong dikirimkan lah Iya. minimal sendok garpu lah. Iya, Ya. 17 Agustus besok saya nggak usah minta lebih-lebih lah. Sendok garpu sama pisau istana cukup. Lah zaman gua dulu sekolah bro, kita ikut Jamnas Pramuka, kan dapat jam tangan Soeharto. Betul. Nah yang dapat mereka, gua nggak dapat kan gua sakit hati. Nah kan sekarang kan, apalagi gua kemarin menghibur Pak Jokowi kan di acara PSI itu tertawa kan, ya mudah-mudahan lah kan. Katanya sih ada honornya 100 juta. Betul. Tapi nggak nyampe ke gue bro. Belum kali. Kan kadang kalau misalnya udah gitu kan Bro, layarnya kayaknya banyak bro. Acara kita itu kayaknya kemarin bulan apa gitu lah. Hmm. Nah ini udah bulan Juli bro, masa 3 bulan bayaran cepet. Enggak, biasa limit 3 bulan bro. Ih, Habis kaget katanya ada honor 100 juta. Bersama. Cuma sampai sekarang 10.000 pun nggak masuk. Ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa, sendok garpu sama pisau aja. Itu minimal lah ya, lu buat dipajang-pajang Iya lah. soalnya gue kalau apa namanya piring Hermes udah ada. Piring Dior?
Emang dia jualan piring? Nah itu gue mau nanya gak ya? Gak ada ya? Gak Pasar baru ada. Oh, pasar baru ada ya? Ada, tapi kalau kita taruhin sup panas, ngegelotok. Jadi pas sementara makan sup, ini ayamnya kayaknya ada pada merek Dior. Oh ternyata catnya naik. Soalnya nggak boleh kena barang panas. Gak boleh. Lu tapi emang dari lu kan suka banget ya membahas sesuatu yang lucu, sedikit sedikit gini. Lu kan punya anak perempuan bro. Nah, lu bahagia karena lu anak laki. Lah sekarang udah nggak bisa bro, udah imbang bro. Gue kalau bintang tamu gue dulu gue ngundang si kemarin tuh Surya. Dia juga anaknya perempuan. Mirip lah maksud gue. Cowok cewek sekarang udah susah bro. Kenapa? Kalau lu takut dengan anak cowok lu? Lah cowok ngeri juga bro. Kenapa? Suka sama cowok bro. Ih, kan udah ajaran sekolah cintailah sesama. Sesama manusia. Iya, yang nggak ditulis di situ, ditulisnya cuma cintailah sesama. Didukung provider HP karena sesama lebih murah. Soalnya dulu tuh stigmanya punya anak perempuan tuh lebih deg-degan. Iya, gue jujur, gue lu kan punya perempuan, punya anak cewek. Karena waktu kemarin pengalaman tuh 17 Agustus tuh mereka ternyata dari sekolah tuh ikut penurunan bendera. Oke. Jadi mereka ke Jakarta nih dari Bandung rombongan. Nah, dia ke rumah anak gue bawa cowok. Ada yang ngapel. Wah itu wow. Itu gue mau tahu. Lu kan bentuknya nih udah. Lu kan dari zaman. Masih lucu. Lu kan maksud dari zaman dulu udah Badung banget nih. Kita nggak usah cerita ke Badungan lu ya. Nggak kelar nih. Nggak kelar. Lu udah tahu dong. Bisa nih. 5 episode. 5 episode. Golden button. Lu tahu nih yang ngapel anak lu. Apa perasaan lu tuh? Bro, kalau gue mau jelasin perasaan, jujur aja Tuhan marah bohong. Gue nggak punya perasaan apa-apa, tapi gue adanya kepanikan. Loh kenapa? Gue panik. Anda bercermin dari diri Anda sendiri. Nah itu. Masalahnya bro, gue umur begitu di kampung, di Sangir, boro-boro ngapel. Lu ngapain? Lah orang di Sangir jam 6 sore udah ada swanggi. Gue di Sangir bro. Kami nggak ada lampu listrik. Oh gelap? Iyalah pakai obor. Lah ini anak gue baru 15 tahun, baru 14 tahun udah bawa cowok. Kan gue di kamar nih. Mami, Dek, adik sudah datang nih taman-taman. Maksudnya adik udah datang sama teman-temannya. Gue kan kalimat teman-temannya. Betul. Berarti kan banyak nih. Maksud gue mau suruh pergi beli apa kayak yang susu yang di Indomaret yang kecil buat anak-anak tuh kan. Gue udah preparing begitu. Ternyata cuma berdua. Itu gue keluar masuk kamar, keluar masuk. Gue nanya mama gue, itu sama itu laki-laki. Isu tenang-tenang jok wak ngana. Maksudnya usul gue tenang gitu. Gua masuk kamar lagi, nggak nyampe duduk panas pantat bool, pange. Dia minta masuk sekolah itu bukan. Jadi gue ngerasain bagaimana kita sebagai seorang ayah diperhadapkan dengan anak kita tuh membawa teman cowok. Tapi gue menjadi tenang di saat dia ngomong begini. Demi Tuhan papi, aku nggak akan pernah pacaran sebelum aku lulus SMA. Nah, katanya anak Mongol itu adalah seorang anak yang selalu sangat konsisten sama apa yang diomongin. Oke. Karena mungkin dia belajar dari dirinya, dia hidup tanpa ibu. Oke. Jadi kayak dia kayak ngejaga diri tuh kayak berlebihan. Apalagi dijaga lagi sama omanya. Ini oma kan didikan Belanda. Belanda ortodok lah itu. Kalau dia bantu, balik mana? Benar 1 meter. Jadi gue lebih menjadi nyaman karena omanya yang jaga. Cuman kan ini tetap aja namanya kekhawatirannya. Siapa tahu oma disogok 5 juta hilang. Tapi kan tetap aja gue pegang, maksudnya janji dia gitu bahwa dia akan berusaha untuk mencapai cita-cita yang udah dia pingin. Which is? Jadi jenderal. Itu kan gara-gara kasus Natal. Kenapa? Jadi Mongol diundang Natal BAIS, Badan Intelijen Strategis, yang bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Betul. Kalau BIN itu bertanggung jawabnya kepada Presiden. Betul. Nah BAIS ini Natalan mereka, gua disuruh stand up, dan gua ajak anak sama mami. Betul. Dia ngelihat ada oma-oma bintang 2 angkatan laut. Oh. Dia ngomong. Dia ngomong di situ, diulang lagi di rumah. Besoknya dia ulang lagi bahwa dia pengen jadi kayak oma itu. Tiba-tiba, padahal lu pengennya anak lu jadi apa Mongol? Dokter jantung. Karena bapaknya udah gak ada jantungan juga.
Gue pengen anak gue jadi dokter jantung. Gitu loh. Oh gitu. Jangan dokter kelamin, dokter jantung. Lo seksolog sekarang juga banyak loh. Iya, ada tapi dokter. kan gue udah punya. Lo udah gak butuh ya? Iya, Iya. gue pengen dia jadi dokter. Karena semua spesialis tuh berguna. Tapi kenapa gue milih anak gue pengen jadi dokter jantung? Karena gue menghitung di Indonesia tuh dokter jantung tidak banyak. Oke. Gitu loh. Tapi kan ternyata itu membelut dari keinginan lu, nggak apa-apa dong. Iya, bahkan dia kan pengen tetap jadi anggota TNI. Gue bahkan sempat ngebujukin dia, bro. Gue cari-cari info bahwa ternyata kalau dia tetap ingin di Matra Laut, dia bisa sekolah kuliah aja dulu faktor di universitasnya punya angkatan laut. Nanti dia ikut pendidikan perwira gitu loh maunya gue. Iya kan? Iya. Tapi dia nggak mau, dia dia pengen jadi masuk Akmil. Oh, ya tapi bagus lah. Jarang-jarang lo perempuan punya cita-cita begitu, bro. Tapi kan masalahnya kita ini mindsetnya ortodoks, bro. Oke. Gue jujur aja, gue sampai bilang, gue pingin anak gue tuh glowing, stunning. Gitu loh, bapaknya nyari duit gue kayak orang goblok. Gitu kan, terus anak gue dibondol gitu. Maksudnya gue... Demi bangsa dan negara, bro. Ya tapi kan kita ayah loh, bro. Iya. Ayah itu pasti akan lebih proteknya berlebihan kepada putrinya. Betul. Tapi di saat dia memberi input, maksudnya dia kayak nenangin papanya, dia bilang, papi nggak apa-apa, papi kan menghibur, aku yang ngejaga. Jadi biar kita jadi dia bilang begini, jadi kita jadi kesatuan sempurna. Nanti kalau aku udah selesai, terus kalau kegiatan kita butuh pelawak kan aku bisa ajak papi. Gue langsung bilang, Dek, papi usianya udah 70 itu. Takutnya udah pakai tongkat ya? Dia letnan 2, gue jadi udah tua ngelawak, gue timpang. Ya maksudnya kan ini kita ayah loh, bro. Ini kita posisi ayah. Bapak, bro. Iya. Anak perempuan. Tapi di saat kita melihat keteguhan hatinya dari kelas 1 dari TK nih, bro. Iya. Hitung SMP, SD ya. Iya. Dari kelas 1 SD sampai sekarang beliau kelas 3 SD, SMP. Juara 1 terus. Oh, pintar. Akhirnya kita kayak lulu gitu bahwa dia ternyata memang benar-benar berjuang untuk cita-citanya. Ya. Karena dengan juara 1 sampai juara 3 bisa masuk Taruna Nusantara. Keren. Jadi gue beli rumah lah di Jogja. Dan lu gak punya rumah di Manado. Ya karena kalau gue punya rumah di Manado yang tinggal saudara mama susah diusir. Nanti kalau berani lu usir diungkit masa lalu dulu anak kecil kita yang cebo-cebo. Tapi bini gue juga ceritakan bini gue ke Manado. Emang begitu ya? Lebih parah nanti kalau udah Desember tergenapi itu Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub nanti ngana pioma ding kita pioma begini jadi ngana ini kita begini hilang lagi 2,5 juta. Jadi kita kasih dia 2,5 juta, dia posting di Facebook. Aduh makasih nih Kak Mongol, memang saudara atau orang yang saudara yang lain dengar, dia dapat 2,5 juta. Ngumpul 89 orang di rumah, ginjal hari itu juga hilang kan. Jadi gue gak pernah Natalan di Manado. Gue kayaknya baru sekali Natalan di Manado. Gue ke Manado itu tanggal 1 Januari. Oke. Oh jadi itu alasan lu ya? Ini mau fake ya? Emang beneran ya? Iya. Jadi nanti ada di Manado. Mana dang donat so lewat. Sekarang 1 Januari masa mau minta doi Natal. Orang ini udah tahun baru. Jadi dia bilang, Mongol itu saudara setan. Karena kayak pikir-pikir kalau gue pulang bro dengan kondisi, apalagi besok gue kan sebenarnya gue dari beberapa tahun yang 2019 gue udah pernah nyalon bro untuk wakil wali kota Manado. Tapi dari Partai Nasdem, ya. Gue dateng fit and proper test tuh pakai bentor, saking banyaknya yang ngedukung. Nah cuman kan mami tuh nggak setuju. Untuk? Termasuk besok ini. Sampai hari ini gue bro? Gak dapet restu bro. Lu gak berbakti bro? Udah gue beliin loh bro Frank Enko. Lu gila aja udah gue beliin Frank Enko. Udah Frank Enko? Udah. Oh, lu? Gue udah beliin kalung, cincin, gelang. Iya. Udah gue beli sama giwangnya. Udah habis 100 juta. Gue bilang Mi, ngapa ada hadiah ya? Doakan Jene Pak kita for anggota. Kita mau calon di DPR RI. Cuma mami lihat dulu. Ih bagus sekali nih Pak maminya. Mana memang mama kebanggaan. Dah, gue senang nih. Dia masuk ke kamar.
Itu jam 4 sore kalau nggak salah gue. Eh. Sore tuh masih karena gue tahu banget tuh sore. Karena gue jam 7 menonton film. Kan. Apa tuh film ikan? Yang Mermaid. Little Mermaid. Little Mermaid. Gue masih ingat banget tuh karena itu gue mau nonton karena hari pertama kedua tuh full. Full, betul. Jadi gue baru bisa dapat hari ketiga. Ya udahlah gue mau siap-siap nonton, tahu dia keluar. Ron, kan nama gue Roni. Oh lu Bukan Roni? Mongol kan. Nama KTP kan Roni Immanuel. Oke. Jadi kalau yang manggil Mongol itu hanya teman. Tapi kalau gue nih lagi jalan di mall ada manggil Roni, cepet pulang. Saudara itu Pak. Gue kalau ada kayak di mall kemarin Kelapa Gading. Ron, tak pulang di Capari. Itu pasti saudara dari Tanjung Priuk. Di Kelapa Gading lagi bro. Tahu-tahu dia salah kacamata. Masuk di optik Melawa hilang 5 juta. Kalau udah yang manggil Roni lu panik deh itu ya? Panik gue sumpah demi Tuhan. Gue tuh di Jakarta kan orang tahu gue Mongol. Iya. Nah ini ada yang manggil Roni. Cabut. Wah itu Udah. cepat-cepat pulang. Dia langsung bilang wah baru habis isi acara. Jadi mami keluar kamar dia bilang ini Ron. Kalau dari maminya setuju kalau ngana jadi anggota legislatif. Karena kalau ngana jadi sayang. Pelantikan hari Senin jam 11 siang. Jam 7 pagi pasti di rumah dinas saudara semua. Nah itu kalau ngana kasih. Kage nani 4 bulan OTT KPK. Jadi gue langsung mikir. Wah nggak turun restunya tapi asesornya udah di kamar. Frenko udah masuk. Dan dia punya berangkas yang hanya dia sama cucunya yang tahu. Gue langsung bilang, dibalikin jo dulu dan tuh tadi yang ada beli. Oh makanya sungguh-sungguh kasih Pak Mami. Nana lupa ngana jadi artis karena doa Mami. Oh ya udahlah ya. Gue ternyata bukan cuman gue mafia, kayaknya gue keturunan provokator. Gue soalnya setengah provokator. Jadi gue sampai hari ini gue hanya pingin bro. Tapi balik lagi adalah gue mentok di restu orang tua. Oke. Karena gue takut banget. Karena gue adalah seorang anak yang bukan takut sih, tapi lebih menghormati. Iya. Karena biar bagaimanapun kan beliau masih ada. Betul. Ya udahlah, ini kan bisa jadi 2 episode, part 1 and part 2. Betul. Oma-oma Manado umur 81 kan pasti. Stres. Dia bahagia hidupnya. Maksudnya gini, di saat gue jadi stand up 2011 lewat Metro TV. Iya. Gue tuh nabung bro. Duitnya gue gak ambil 1 kali. Maksudnya gue gak setiap kali selesai gue tabung. Nah di saat 3 tahun kemudian gue langsung ngasih beliau deposito di BRI. Oke. Karena kan mohon maaf orang kampung di Sangir itu di Tamako di Kampung Mall itu cuma ada ATM itu. BCA nggak ada? Ada bro. Mandiri nggak masuk? Orang kita sampai sekarang masih 3G. 4G belum? Belum masuk bro. Oh, belum. Jadi kadang-kadang di Sangir itu daerah gua di Tamako ngirim pesan ke keluarga di Manado. Hari Senin kalau keluarganya sakit. Pas dia terima hari Kamis udah meninggal keluarganya. Tapi dia baru nyampe bahwa saudaranya masuk rumah sakit. Tapi gue gak bohong loh. Gue waktu pelantikan Bupati Sangir Pak Yabes. Waktu itu gue masih inget banget tuh lagi ngetopnya iPhone 7. iPhone 7 Plus. Betul. Gue waktu itu pre-order bro. Jadi gue baru terima. Gue udah ada acara di Sangir. Sombong dong kan punya iPhone 7. Udah keren banget nih. Naik kapal laut bro semalam. Nyampe di Sangirnya SOS. Di atasnya jadi bola swing. Di handphone mahal-mahal gak bisa terima. Tapi di sebelah gue lewat oma-oma. Aiman bawa Pak Maul kita aro. Terus gue kenapa dia telepon? Handphonenya Nokia. Yang handphone begini loh. Yang kecil itu loh. Iya tahu. Bukan Nokia. Kayak ikan, kayak itu loh. Kayak pisang mas. Yang begitu kan? Iya tapi di telepon. Oh, iPhone gak ngaruh ya? Gak ngaruh. Jadi apalagi lu sampai ke Tamako. Ya Bapak di sorga. Lu bukan mati. Sampai di sana udah balik ke kejadian lagi. Gak jalan-jalan. Kan kami sempat ada itu kan. Ada pembangunan BTS baru di daerah-daerah perbatasan. Oke. Ya, Berarti itu menjadi concern lo dong kalau jadi kita seneng dong akan pembangunan BTS. Tahu ternyata korupsi. Nggak jadi deh tetap 3G. Tetap WhatsApp Senin nyampe Kamis kan? Iya beritanya sakit. Pas kita baca udah meninggal. Kita mau nunggu SMS lagi bahwa udah meninggal. Dia pulang Sangir, so makan kan dari 2 hari lalu. Dosa. Aduh. Oke. Berarti sekarang gimana? Untuk melampiaskan seks lu ngapain dong?
Onani aja bro, gue nggak bohong. Gue adalah salah satu Masa umur orang. 46 coli bro? Karena gue selalu begini, gue nggak mau dengan kemunafikan. Ada banyak orang yang selalu bilang, Ngol, ingat loh, seks itu indah kalau dilakukan dengan pasanganmu. Ah, kata siapa? Nah kalau gue nggak punya pasangan, nah kalau gue melakukan hubungan seks dengan orang yang bukan pasanganku kan katanya berzina. Betul. Nah itu kan dosa. Betul. Lu Nah masih takut kalau dosa gue ya, nggak melakukan itu, gue nunggu mimpi basah. Umur 46 tahun nggak mungkin mimpi basah, udah ketindian kita, bukan lagi mimpi. Orang umur 40 tahun nggak mungkin lagi mimpi basah, yang ada kita ketindian. Betul. Kayak ngelihat ada orang gede nih. Itu gue sering. Itu kenapa? Tidur kayak lemari mau jatuh gitu ya. Iya, Itu apa sih ketindian namanya? Ya udah pakai aksesoris berarti. Lu beli gelang ruby kayak begini, ya kan? Lu pakai. Setiap kali lu mau tidur tuh pakai. Taruhin satu mutiara. Jadi setidaknya penetralisir itu dari sisi aksesoris. Jadi lu boleh tanya sama manajer gue. Manajer gue juga begitu. Tapi ini benernya ya. Jadi gunakan gelang ruby karena ruby itu adalah gelang ketiga yang masuk jajaran gemstone terbaik internasional. Oke. Dari diamond, zamrud, ruby, safir, topaz sampai ke pearl. Oh. Paling terakhir tuh ametis atau kecubung. Okay. Jadi pakai. Nah, jadi setidaknya gelang inilah yang akan menyedot energi negatif. Oh. Kalau Zamrud tadi tuh dia nyanyi nggak bro? Itu surti. Aku di Enggak sini. lah. Woi, gua lagi pulang. Lu yang nyanyi di situ kan. Iya, itu bro. Gak yang menarik dari lu soalnya gak ada gue bro punya temen, punya apalagi yang udah lebih senior ya. Umur 46 masih coli lu doang. Omong lo. Ya bro, daripada enggak kanker prostat. Lu kirain kanker prostat salah operasi Nggak berarti putus. apa kalau di umur. Jadi kok iya nonton paling bokep? gua onani aja. Bokep nonton dong. Apa? Ya Twitter. Ngapain gua pakai VPN download? Nggak lah. Orang usia kita aja. Emang lengkap? Ya kan gua mesti ya pakai itu loh apa namanya? Kalau earpods. Kalau Samsung apa namanya ya? Bluetooth, iya gitu. Lu masuk sini. Nah, kan kita udah umur 46 bro, nggak usah berhayal-hayal tinggi. Oh, jadi lu pakai headset, earpods, lu pegang HP, kunci peletak. Betul. Nah, yakinkan untuk aman tuh harus 2 kali. Kalau sekali takutnya masih bisa ya. Kunci Karena luar. itu adalah beban dosa yang gak akan pernah hilang dalam satu seminggu loh. Karena gue dulu pernah ketangkep basah. Wah itu nyapu tiap hari gue. Ya. Nah kalau sekarang kan gue udah usia 47 lah. 47 kan. Nah kita nggak usah lagi berhayal nyampe dada. Oh. Nggak ada nyampe dada kalau nggak ada dopingan. Nggak ada bibir yang ketemu. Nggak ada lah. Paling netes. Jadi oleh sebab itu yang bikin gue kesel tuh kalau udah mau onani tuh. Dia netes. Kadang ngotorin tangan. Gue tuh gak paham netes tuh gimana maksudnya? Ya netes gak lagi. Penting enggak. Dia netes di situ. Penting. Oh udah gak banyak? Ya bukan soal gak banyak. Kental banget. Cuman kan maksudnya dia netes. Itulah kenapa orang usia 40 tahun itu jembutnya lebih tebel. Karena dia netes di situ. Oh dia pert gitu ya? Iya. Udah gak usah lalu boleh. Ya mata. Gak mungkin. Netes pak. Dia kemarin udah cert gitu ya? Dia sik. Tapi kan gue seminggu sekali aja onani. Bahkan kadang 2 minggu sekali. Oke. Aktif tapi masih ya? Karena udah umur bro. Iya. Ini gue onani hari ini. Besok onani keluar angin. Gue baru tahu. Oh kalau udah 45 ke atas begitu ya bre? Ya udah maksudnya nafsu masih ada bro. Iya tapi maksud gue pikir yang pert. Yang tahu Iya matamu. Itu umur 15-17 zaman kita SD dulu. Bahkan gue waktu SMP pakai lomba. Lomba apa? Dapatnya sepeda. Onani kita berlima onani bareng-bareng gitu. Siapa yang paling jauh dapat sepeda. Gue kalah sih. Dan gue dulu masih ingat pakai hand body mereknya Asmara. Ada tuh masih. Iya, habis onani merah loh Pak. Wah, curiga di hand body ada itu sabuk kelapanya.
Ini orang jorok Ini banget. konten. Justru makanya itu pengalaman hidup yang gue selalu bilang gue nggak suka munafik. Gue Iya. nggak suka orang yang terlihat sempurna, suci, kudus, tapi ternyata busuk, lebih busuk dari Betul. kita yang apa adanya diriku. Karena buat gue dosa itu adalah gue dengan Tuhan gue, bukan gue dengan sesama. Betul. Ini contoh bro, gue sampai bilang sama teman-teman, nih kita nih party seks, lu gue ajak, nyampe di sana kita melakukan seks itu. Betul. Sekarang gue tanya, siapa yang berdosa? Gua karena ngajak. Enggak, orang lu ngaceng juga kan. Oke. Jadi otomatis dosa itu adalah bicara pribadi. Engkau dengan Tuhan. Ya. Solusinya adalah lu pendekatan kepada Tuhan. Betul. Itulah kalau dalam kekristenan tuh hukumnya salib. Oke. Vertikal dengan horizontal. Vertikal lebih panjang. Karena vertikal itu menyangkut tentang dosa. Oke. It's about you and your God. Oke. Jadi kalau gua melakukan sebuah dosa, gua selalu ke Tuhan. Tuhan, inilah gua roh penurut tapi daging gua lemah Tuhan. Ya, itu urusan lu sama Iya, Tuhan. Oke. Tapi kalau salah itu antara kita dengan sesama. Itulah di Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu manusia. Oke. Nah, dosa kepada Tuhan, salah kepada sesama. Contoh nih, gua mukul lu onat. Apakah itu bagian dosa? Itu bagiannya dari salah. Oke. Yang harus gua lakuin adalah gua harus ke lu. Sorry bro, gua terlalu emosi. Gua minta maaf kalau gua udah salah sama lu. Ya, iya. Tapi kan Alkitab, kalau gue Kristen, lu juga Kristen. Alkitab kan bilang begini, Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil. Setia mengampuni, tetapi keadilannya tetap berjalan. Lapor polisi 170 itu bro. 351. Jadi maksudnya tetap keadilan Tuhan itu sempurna. Itu. Ya. Nah itu apakah itu gue membenarkan diri? Enggak, tapi itu dari pengalaman gue yang gue lakuin. Gue akhirnya sampai hari ini gue tidak akan pernah melakukan hubungan seks udah 6 tahun lebih bahkan. Karena gue mengingat tentang hukum kekristenan, hukum agama Mongol tuh tabur tuai. Jadi gua nggak mau menyakiti perempuan sekalipun, mohon maaf bro. Gua ini kan artis panggung, bukan artis TV. Ya, iya. Bukannya kadang-kadang ada orang-orang nakal yang menawarkan kita tukang pijit. Betul. Di Ya hotel kan? ditawarin. Iya, ditawarin. Bahkan ada beberapa orang yang bahkan udah dibayar. Karena kan ini contoh, gua dibayar 70 juta. 10 jutanya kan buat mereka. Ya. Nah mereka mengambil 1 juta untuk bayarin cewek. Berarti kan mereka masih menang 9 juta. Besok acara kan akan gue kasih juga buat mereka. Yeah. Otomatis kan kerjasama akan berlanjut. Nah mereka berpikir memberi upeti dengan cewek berusia 18-19 tahun di lobi. Mereka nggak keberatan. Oke. Iya. Tapi sampai hari ini gue 12 tahun berkarir. Gue belum pernah bawa cewek atau cowok ke kamar. Oh, makanya mending buka Twitter Coli. Yoi, coli aja bro. Udah jelas ya bro. Iya maksudnya. Iya oke lah itu dosa. Iya gue nggak akan bilang bahwa itu kebenaran. Nggak, itu adalah bagian dari dosa. Tetapi ya udahlah, inilah kelemahan gue. Iya, iya. Karena biar bagaimanapun gue seorang laki-laki yang punya hawa nafsu. Betul. Tapi bagaimana mengendalikannya, gue mungkin di hal-hal yang lain gue lolos bro. Gue nggak suka ngomongin orang, gue nggak suka iri hati sama orang. Ya. Tapi dalam hal ini gue mungkin gagal. Titit ini. Iya. Yang tak seberapa ini. Yang masih kalah sama bencong Thailand kan. Kecil loh. Gue pernah ukur waktu sekolah SMA. Lu ukur? Iya ukur pakai mistar. Mister apa sih? Itu loh penggaris. Oh penggaris. Yang 1 sampai 30. Berapa bro? 16. Cukup lah bro. Oke cukup Untuk lah. Asia. Indonesia bro. Iya cuman masalahnya 1 sampai 5 patah. Jadi mainnya sakit tahu. Itulah gue kenapa gue tahu gue nggak terlalu gede, karena waktu gue manggung di Cina itu minus 4 derajat Celcius. Tuh gue jalan-jalan bro, gue nggak merasa dingin sumpah demi Tuhan. Ada saksi hidupnya tuh. Yang lain pakai apa namanya coat ya? Iya. Yang mantel tebel itu oh, kan. Iya. Sarung Gue tangan. enggak. Kok lu kuat? Gue masih pakai singlet. Cuman kain Bali doang di leher. Jadi gue jalan-jalan tuh kapan tembok Cina. Cuman pas gue pulang hotel mau mandi, hilang dedek gue bro. Enggak. Gue ada sempat lompat, anjing mana dia. Ternyata lebih panjangan jembut loh dia. Dia menciut kecil kayak lintah. Kayak lintah kena garam. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Arab gede. Gede bro. Russian gede. Iya bro. Nigeria gede. Gede. Tapi penduduk Cina terbanyak. Betul. Jadi kan bukan soal besar kecil. Soal apa? Bagaimana menghargai pasanganmu. Wih keren.
buat closingan nih karena Setuju kan? bener. Iya, Tapi tidak menutup kemungkinan dong. Tapi kan berarti lu juga kecil. Gua kan ada turun India, Bro. Oh, India. Ada, Oh, Bro. India ya. Bapak gua India, Bro. Wah, dari 190 loh standar. Jadi kalungin, Bro. Wah, berarti lu bukan tetenya gombel ya. Ternyata titiknya yang gombel. Jadi besok ada sinetron wewe gombel loh, berarti titik gombel. Titik gombel kalau gua. Iya, Kalungin, Bro. wow, gila. Nah, tapi ini last question. Berarti tidak menutup kemungkinan Untuk lu menikah? Menikah lagi. Karena kalau udah usia lu gak muda lagi, Bro. Kalau tidak menutup kemungkinan, iya. Apa lu tutup? Emang gua gak pengen lagi aja. Gua udah cukup. Gua pengen anak gua sampai gede. Iya, gue sih lebih kayak, gue jujur aja. Ini konten pertama yang gue jujur. Gue kayak nggak pengen nikah lagi. Iya. Gue lebih memilih untuk nyari best friends. Oh, best friend. Iya. Teman hidup. Ya, maksudnya, ya dia mau kawin terserah. Tapi gue lebih menikmati tuh dengan temen-temen. Nah sekarang kan ada praduga bahwa gue homo. Bahwa di rumah gue semua laki. Sekarang gue tinggal di Mampang. Bro, daerah gue daerah yang sangat fanatisme. Ada perempuan di rumah. Didatengin Pak RT. Oke. Nggak boleh ada perempuan yang bukan muhrim tinggal di rumah dengan laki-laki yang sama. Makanya pada laki-laki semua Iya laki-laki semua. Karena kalau gue bawa perempuan jujur. Pasti didatengin. Karena hukumnya kan 40 rumah dari rumah itu. Ya. Pasti akan begitu. Jadi ya gue jujur aja. Gue di rumah adalah orang-orang yang. Gue gak pernah bersaudara dengan mereka. Tapi di saat gue ketemu mereka butuh bantu. Gue bantu. Ya. Ya kan. Manajer gue yang terbaru baru masuk. Tapi udah 9 bulan. Tapi di rumah gue ada perempuan satu. Itu 9 bulan dia udah keluarin anak belum? Belum. Oh. Tapi ada satu cewek di rumah gua. Cuman dia itu mamanya dia sama emak gua kakak beradik. Oh. Emak gua paling tua, mamanya paling bungsu dari 3 perempuan. Nah gua kan anak tunggal bro. Ya. Jadi gua ambil dia jadi adik gue. Oh. Jadilah dia yang mengelola Mongol Home. Oh, Mongol Home. Jadi gua pakai nama Mongol Home. Jadi kebutuhan rumah, apa yang berurusan dengan rumah, adik gua ini ya yang ngurusin. Karena masih part of family dong. Iya, karena dia sepupu gue kandung. Betul. Nah, baru sisanya laki-laki semua. Nah, yang ngurusin YouTube gua 2 orang. Yang ngebantu adik gua cewek 1 orang. Terus driver gua 1 orang. Terus manajer gua 1 orang. Kan rumah gua kamarnya 5. Oke. Jadi masing-masing di kamar masing-masing. Tapi kalau itulah kenapa gua coli gak ketahuan. Karena gua sendiri. Betul. Laptop gua 2. Oke. 1 buat kerja, 1 buat bokeh. Kan katanya nggak boleh dicangkut pautkan. Gak boleh ya. Iya. Bisa bro, ngeri bro. Ya, Apalagi mau nyalon kan. Enggak, bukan mau nyalon, atau lagi mau meeting. Pas kita nyalain laptop ternyata yang foto film bokapnya belum sempat di lock outin ya kan. Jadi gua udah punya laptop sendiri. Iya. Tapi type of Tipe cewek gue? Iya. Gue pintal bro. Lu kan suka liar, kayak lu liar ya pengennya ya? Sorry bro. Kim Kardashian ya bro? Tipe, enggak? Gue lebih suka kayak, gue lebih suka cewek tuh oriental looking. Oke. Lu tau kenapa tuh cewek Thailand itu gue suka? Karena tipe gue banget bro. Rambutnya panjang, rambutnya segini. Terus dia jenjang gitu ya kan. Dan kita juga sebagai pria, kita juga tahu tipe kita harus mengikuti isi dompet dong. Iya bener. Iya dong. Gue suka cewek begini karena gue mampu untuk membelikan dia mungkin tas Gucci. Iya. Tapi kan sebagai orang Manado kan gue jujur aja nggak mungkin kekurangan cewek kan. Iya. Kami di Manado juga yang cantik-cantik banyak. Banyak bro. Putih-putih. Cuman kan balik lagi ada pertanggungjawaban diri di situ. Iya. Jadi gue suka cewek rambut panjang. Gue suka cewek putih. Karena gue hitam bro. Kalau gue ketemu hitam, pacaran di Monas, takut sama Pepe kita berdua. Kira lagi ngitung. Terus dia nggak boleh lebih tinggi dari gue. Kalau bisa sepantaran tinggi, kalau nggak lebih di bawah, tapi nggak boleh lebih dari 160. Oke. Soalnya masih bisa kerangkul. Oh, dia selalu palanya dia. Kalau ketinggian ketek kan. Iya, kita lupa pakai Rexona, dia pingsan. Jadi, tapi kalau selengean kita sebagai anak muda kayak gue, ya gue jujur kadang gue manggung nggak mandi. Kenapa? Males. Jadi gue cuma modal 2. Ketek sama minyak wangi. Oh itu udah aman tuh. Ya. Yang penting ini deodoran, Iya. cet, Minyak cabut. wangi. Dan kita langsung beli minyak wangi yang sampai 5 juta. Biar hilang bau badan.
Minimal tahan 12 jam tuh ya. Iya. Pakai pagi, maghrib hilang lah ya. Enggak, lagian juga kita pas nyemprotnya udah mau manggung. Jadi pas dia MC kita kedengarkan stand up comedy dari Mongol. Wangi banget bang. Padahal nggak mandi tuh. Iya. Sering banget bro. Sering banget gue nggak mandi. Gue kalau tidur, mami gue kemarin udah mulai dari 4 bulan lalu udah ngingetin dek pakai celana kalau mau tidur. Dah. Gue lebih kan gue tidur kamar sendiri bro. Anjing. Gue tidur kamar sendiri. Iya. Mak gue kenapa nyuruh gue pakai celana dalam? Gak pakai celana karena dia bilang kalau nggak mati telanjang malu mami. Tapi bener juga kan Nat. Di kalau gitu, gue lagi kalau meninggal lu kalau telanjang. tidur berarti tapi emang enak sih lost gitu kan. Iya. Tapi bener kata mama lu dong sama lu. Iya, takut kita meninggal Kan gak enak kayak begini. Kalau dia gede dibanggain kalau dia. Ya Allah minimalis. Jemputnya lebih panjang lagi. Digunting lah bro, kalau kita diserok namanya. Diserok tuh apa? Kita anak gaul, diserok tuh dicukur. Oh di waxing. Iya, di waxing lu gila aja lu jadi bisul tuh. Gua pernah tuh ke wax begitu bro. Lu pernah gak sih bro? Di Komik 8. Gua main film Komik 8 tuh gua jadi Sailor Black Widow. Tuh titik gua gak kelihatan. Karena diselotip. Oke. Nah pas kita lompat-lompat selotipnya geser. Kena jembongnya. Jadi pas gua mau buka. Ya anjing. Gua mau tarik, gua takut bisul. Jadi gua jam 4 sore pulang tuh 9:30 gua baru pulang. Kenapa? Kan dia bisa saja loh. Pas lu tarik nyangkut tuh mana? Abis gua bro, bisul itu bro. Jadi bisul. Jadi daripada gua nambah biji, mending gak apa-apa deh gua 6 jam gua. Anjing kan ini. Besok gua gak mau lagi anjing. Itu karena gak kelihatan. Jadi orang kan bilang, ih memang gak ada ya burung lu di film itu ya. Ya karena kita pakai celana dalamnya tuh S. Gua kan L. Disuruh pakai S. Oh, oke. Udah dipakai es, diselotip, letak. Itu paling menderita tuh gatel bro. Ini mohon maaf ya, kita laki tuh pasti kan ada kelakuan galer. Bener. Pasti pengen garuk tuh. Iya. Tapi gue kalau lagi cukur gitu juga besoknya gatel bro. Sekarang gue bingung, ini mau digaruk dari mana nih selotip semua. Aduh yang menderita tapi ya gak apa-apa lah, worth it lah mas 150 juta. Worth it lah. Terakhir. Apalagi omong lu kan stand up udah. Stand up orang mati udah 4 kali. Stand up depan presiden udah 2 kali. Bener. 2 presiden. Gue mau tahu deh, materi lu kalau stand up depan orang meninggal, apaan bro? Maksud gue, ini materi untuk menghibur keluarganya. Iya. Dan itu gak takut menyinggung? Sebenarnya sih waktu itu gue juga gak mau. Karena kan kita datang melayat bro. Bener kan? Karena kita lagi ngantri depan peti mati. Betul. Turut berduka cita, kita lagi ngantri kan. Karena tuh ibadah udah selesai. Betul. Udah tinggal nih sebelum peti mau ditutup. Kan Kristen bro. Ya. Itu di rumah duka Gatot Subroto. Jadi kita nih teman-teman, kolega gitu kan. Turut berduka cita buat istri dan anak-anaknya. Tahu-tahu istrinya ngomong. Tolong hibur. MC-nya udah lari duluan. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Gue langsung lihat orang matinya. Si anjing disuruh ngelawak nih orang mati gimana sih? Istrinya ngomong tolong hibur nanti oma transfer. Oh, oke. Dan lu akhirnya stand up? Ya bro ada kalimat transfer. Gue stand up bro beneran gak bohong gue. Itu ada videonya bahkan. Serius lu? Gue harus nonton. Gue stand up di orang mati. Oke. Dan semua yang hadir tuh ketawa. Bahkan di VIP itu ada 2 ruangan, ada 2 jenazah. Keluarganya semua pindah ke sini loh. Di sebelah ditinggal peti mati sama lilin. itu paling fenomenal tuh karena di situ ada Ibu Maya Rumantir. Gila keren banget. Iya, terus orang nanya materinya apa kan? Iya dong. Gampang bro. Gue lihat orang matinya. Pakai kaos tangan. Ya gue tanya, ini dulu om mantan paskibraka apa gimana gitu. Maksudnya kenapa harus pakai kaos tangan? Terus gue lihat lagi ada Alkitab. Ya gue bilang dong, kenapa Alkitab dimasukin di peti mati? Orang dia hidup aja belum tentu baca. Udah mati. Gak mungkin dong dia jam 4 subuh bangun. Udah mati. Itu orang semua ketawa. Udah kelar hidupnya, udah kelar ya? Iya udah gitu terakhir tuh sepatu. Kenapa? Dia pakai kaos kaki tapi sepatu nggak dipakai kan? Lu kalau ngeliat orang Kristen kan selalu sepatu di samping kakinya kan? Bener. Dan gue tanya kenapa nggak dipakai? Iya. Katanya biar om nggak jalan-jalan.
Nah ini kan otak gue mikir, ini jalan-jalan bagaimana nih orang mati. Gue bilang sama keluarganya mendingan pakai. Karena kan takutnya hari ketiga di alam kubur, tahu-tahu Tuhan datang ke kuburannya. Terus Tuhan bilang ikutlah aku. Sepatu belum dipakai. Dia harus pakai sepatu dulu. Pas mana Tuhannya? Udah nggak ada, orang udah jalan. Jadi gue materinya begitu dan itu ditransfer loh, dibayar. Dan lu kepikiran materi itu spontan. Spontan. 10 Begitu. menit loh, Bo. Gua stand up dibayar 40 juta. Gokil. Gua sampai bilang sama keluarganya, jangankan di sini dikubur juga gua ikut. Tuhan marah dosa, gua nggak mau nambah dosa, gua ikut ke kuburannya, Onat. Lu tahu gua ikut saking gua dibayar 40 juta, lu tahu gak? Gua duduk di ambulans. Masih ada Tante Gaby hidupnya masih ada. Yang meninggal itu istrinya juga masih ada. Kemarin baru bulan tahun 79. Oke. Masih ada, gue duduk di ambulans. Lu ikut? Iya sama forrider. Teng gitu. Di belakang peti mati. Nyampe di San Diego. Mereka buka portal. Iya. Di saat membuka kan mereka liatin. Semuanya pakai HT. Ternyata bapaknya Pak Mongol yang meninggal. Karena kan gua di ambulans. Jadi dipikir bapak gue gitu kan. Jadi semua pada hati-hati. Bapaknya Pak Mongol yang meninggal. Bapaknya. Jadi kan di San Diego tuh dianterin sampai ke liang lahat kan. Betul. Parkir ambulansnya tuh di liang lahat. Jadi pas kita buka pintu, karyawannya semua numpuk di situ. Bang turut berduka cita atas meninggal ayahnya. Gue bilang bukan bapak gue. 40 juta yang bikin gue duduk di sini, gila aja. Karena buat gue hidup ini dibawa santai, bro. Iya. Sama juga hidup kita para penonton YouTuber. Iya. Kan Anda nonton konten tuh keren. Tetapi akan menjadi lebih keren tuh bukan hanya menjadi viewer, harus jadi subscriber. Iya. Karena dengan lu menjadi subscriber konten ini, Anda menjadi bagian dari keluarga Onat. Oke. Itu dong. Kan ada cuma pengen jadi viewer. Iya. Berarti kan lu berarti sama kayak calo. Nggak berangkat tapi lu teriak berangkat. Surabaya. Padahal lu tetap di Pulau Gadung. Tapi kalau lu mau jadi bagian dari penonton konten Onat ini, lu harus menjadi juga sebagai subscriber. Oke. Gitu. Jadi harus di-subscribe. Betul. Tapi Karena- tadi belum dijawab tuh, bro. Apalagi mau lu lakuin, bro? Lu stand up udah kayak udah titik paling atas, bro. Gua sekarang sih Anak juga udah mulai gede. Gue pingin menikmati hidup, bro. Gue pingin dalam waktu 5 bulan ini, gue pingin jalan-jalan ke tempat-tempat yang gue udah bayar. Apa aja, bro? Gue pingin ke USA. Amerika. Gue pingin ke Uncle Sam, ya kan? Yes. Baru ke Amerika, gue pingin lagi ke Eropa. Karena Kemana, gue bro? pingin ke saudara Oma Mongol di Belanda. Ya. Gue pingin ke Jerman. Ya. Ke November nanti gue pingin ke Israel. Oke. Ya kan, terus Korea. Terakhir tuh Korea. Jepang udah, Thailand udah, Sing udah, pokoknya Asia tuh Malai udah. Bahkan besok tanggal 31 Agustus gue mau ke Johor gitu, acara gereja. Ya. Jadi gue pingin menikmati hidup sebelum pileg. Oke. Karena kalau udah pileg gue harus sebagai bagian dari partai. Ya. Gue harus turun juga menjadi seorang kader partai yang mempromosikan calon yang diusung oleh partaiku. Setuju. Jadi gue sebagai partai PSI pendukung Pak Ganjar, ya gue akan tetap mendukung Pak Ganjar apapun kondisinya. Ya. Tetapi buat teman-teman yang nonton konten ini adalah kita jangan memilih siapa presidennya Ganjar, Prabowo atau Pak Anies. Ya. Tapi kita marilah sama-sama di saat besok pileg dan pilpres, kita menjaga NKRI ini harus tetap utuh. Nice. Karena tiga-tiganya ini putra bangsa. Bener. Nggak ada yang satu orang luar negeri, semuanya putra terbaik bangsa. Ya. Nah, siapa yang Anda dukung, silakan dukung calonmu, tapi jangan jelekin calon yang lain. Benar. Karena NKRI ini harus menjadi sebuah negara kesatuan yang tidak bisa dipecah oleh siapapun. Nah, kita sebagai warga negaranya adalah harus menjaga. Gua dukung Pak Ganjar, mungkin Onat dukung Pak Prabowo. Kita tetap sesama manusia yang punya calon, tapi ayolah apa yang menjadi kebaikan dari calonmu itu yang dinaikin. Jangan kejelekan calon lain kita jatuhin. Enggak. Ini putra-putra bangsa kalau yang bertarung. Ya kan mereka punya visi misi, mereka punya program, mereka punya tim. Ayolah sama-sama saling menghargai. Ya. Siapapun yang menang itu pilihan bangsa kita ya. Betul. Karena yang dipilih ini untuk membawa Indonesia lebih baik. Begitu. Jadi
Kalau orang bilang kenapa lu nggak promoin Pak Ganjar? Di konten itu kita nggak bisa memilih. Ya. Tapi kalau dalam hati 100% ini Ganjaris. Namanya Ganjaris sih kalau itu. Ya. Nah, Gua di SGI, Sekber Ganjar Mas Indonesia. keren. Gua keren. ketua untuk Sulawesi Utara. Nice. Omong, thank you ya. Thank you banget Thank ya. you banget. Swadi-chan. Thank you, thank you, thank you. Swadika.